Gempa bermagnitudo 6,2 yang berpusat di Laut Selatan Garut, Jawa Barat pada Sabtu malam mengakibatkan kerusakan. Selain Garut, berbagai kerusakan juga terjadi di sejumlah wilayah di Jawa Barat. Gempa bermagnitudo 6,2 berpusat di Laut Selatan Garut, Jawa Barat. Gempa mengakibatkan 18 rumah warga rusak, rumah sakit, perkantoran, dan masjid yang tersebar di 12 kecamatan di Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Selain itu, 2 orang warga asal Cigalontang dan Kecamatan Cibalong, Tasikmalaya juga mengalami luka ringan akibat tertimpa bangunan. Berdasarkan data BPBD Kabupaten Tasikmalaya, terdapat 17 titik dari 12 kecamatan yang terdampak kerusakan. Di antaranya di Kecamatan Raja Polah, Sodong Hilir, dan Pager Agung. Hanya ada beberapa rumah dan kalau nggak salah ada 18 rumah yang terkena rusak ringan dan sedang. Barangkali ini yang berat, kalau ini satu saja. Ada 4 fasilitas, rumah sakit, gedung pramuka, ada masjid juga, ada 4 tempat. Alhamdulillah tidak ada korban, hanya ada yang terluka, itu pun 2 orang di Cigalontang, sedikit terluka di belakang kepala dan kaki. Itu sudah ditangani oleh puskesmas. Di teman-teman Pusdalog ada 17 titik di 12 kecamatan tersebar dari mulai Raja Polah sampai ke desa Kecamatan Cibalong ini. Rata-rata memang rusak ringan sedang, tapi alhamdulillah tidak ada korban jiwa sampai saat ini dari laporan yang kami dapatkan. Di Kabupaten Garut, Jawa Barat, 24 kecamatan yang tersebar di 50 desa terdampak gempa. BPBD Kabupaten Garut mencatat jumlah rumah yang rusak ringan dan sedang mencapai 131 rumah, serta 18 unit infrastruktur. Tak ada laporan korban jiwa, hanya warga yang luka ringan mencapai 6 orang. Pemerintah setempat segera memperbaiki fasilitas umum yang terdampak gempa. Kita mengingatkan pada warga untuk tetap hati-hati. Dan apabila ada gempa susulan, harus apa yang dilakukan. Lalu kita kedua bekerja sama dengan semua stakeholder, jadi Pemda, TNI, Polri, dan masyarakat bahu-membahu untuk pertama mensosialisasikan langkah-langkah yang harus dilakukan. Gempa dengan magnitudo 6,2 mengakibatkan 22 rumah di 12 kecamatan di Kabupaten Ciamis, Jawa Barat mengalami kerusakan. Kerusakan mulai dari tembok retak, atap dapur ambruk, hingga dinding dan atap plafon yang roboh. Tim gabungan BPBD, TNI, dan Polri dikerahkan memperbaiki dan menyingkirkan puing rumah yang ambruk. 4 keluarga mengungsi ke rumah kerabat terdekat, sementara 1 orang mengalami luka ringan akibat tertimpa material bangunan ambruk. Tim Liputan, Kompas TV. Untuk mengetahui proses pemulihan usai gempa di Garut, Jawa Barat, kita telah terhubung dengan jurnalis Kompas TV, Ridwan Mustafa. Ridwan, hingga saat ini bagaimana situasi di Garut pasca gempa yang terjadi pada Sabtu malam? Ya, Juno dan juga saudara, pasca gempa yang terjadi di Kabupaten Garut tepatnya pada Sabtu malam, berkekuatan 6,2 magnitudo, saat ini aktivitas di Kabupaten Garut berjalan normal. Namun demikian, pasca gempa yang terjadi pada Sabtu malam, dampak dari gempa tersebut hingga malam tadi yang didata oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Garut jumlahnya terus meluas, di mana data yang diterima oleh BPBD semalam jumlahnya sekarang sudah mencapai 26 kecamatan yang terdampak dari gempa Sabtu malam, di mana 26 kecamatan tersebut terbagi ke dalam 60 desa dan juga 4 kelurahan. Dari jumlah tersebut terdapat 151 rumah yang menjadi dampak dari gempa Sabtu malam, di mana jumlah tersebut 4 diantaranya rusak berat dan sisanya rusak sedang dan juga rusak ringan. Namun demikian, upaya yang dilakukan oleh BPBD termasuk dari pemerintah Kabupaten Garut terus melakukan asesmen guna menginventarisir barangkali ada korban atau ada rumah yang masih belum terdata oleh BPBD Kabupaten Garut. Dalam musibah gempa bumi yang terjadi pada Sabtu malam, tidak ada korban jiwa, namun 6 orang dinyatakan luka ringan dan saat ini sudah dipulangkan ke rumahnya masing-masing. Demikian, Juno. Baik, hingga saat ini bagaimana dengan pemulihan terutama nantinya rehabilitasi terhadap rumah-rumah yang rusak akibat gempa?
Saat ini memang masih dilakukan inventarisasi oleh pemerintah Kabupaten Garut, di mana rumah-rumah yang terdampak tadi yang jumlahnya 151 rumah yang berkategori rusak ringan dan juga rusak sedang nantinya akan diinventarisir, termasuk nantinya akan diberikan bantuan tergantung dari jenis kerusakannya. Namun demikian hingga saat ini pemerintah Kabupaten Garut tidak menyiapkan tempat pengungsian bagi para korban karena memang jumlah yang 151 rumah tersebut tidak terpusat di satu kecamatan, tapi terpusat di beberapa atau terbagi di beberapa kecamatan, mulai dari kecamatan Pamengpeuk, kecamatan Cibalong, Talegong, Wanaraja, Cilawu hingga di kawasan Tarogong Kaler. Dan tak hanya itu, Juna dan juga saudara, hari ini BMKG bersama tim telah melakukan pemantauan ke salah satu wilayah di Desa Sukamulya, Kecamatan Tarogong Kaler, Kabupaten Garut, di mana BMKG melakukan pemantauan terhadap situasi yang ada di sana, termasuk melihat suasana atau kondisi tebing atau gunung sekitar lokasi tersebut, apakah ada retakan pasca gempa atau tidak, seperti itu, Juno. Kita harapkan pemerintah Kabupaten Garut dapat memberikan bantuan yang maksimal bagi warga yang terdampak gempa. Terima kasih, Jurnalis Kompas TV Ridwan Mustafa dari Garut, Jawa Barat.